Halo, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana setiap kisah punya rasa dan setiap rasa membawa makna. Karena di balik setiap cerita selalu ada pesan yang bisa menyentuh hati. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari posisi ternyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Aku memblokir kartu ATM suamiku yang diam-diam buka puasa bersama keluarga selingkuhannya agar dia merasa malu. Sinta adalah perempuan mandiri yang terbiasa mengatur hidupnya sendiri. Ia tumbuh di keluarga sederhana, namun sejak kecil sudah terbiasa dengan nilai kerja keras. Ketekunannya membawa ia sukses berkarir di perusahaan besar, bahkan menempati posisi penting dan memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup nyaman. Sebelum menikah, hidupnya sangat teratur. Bangun pagi, olahraga ringan, lalu berangkat kerja. Ia mengatur keuangan dan waktu dengan rapi. Ia juga bukan tipe wanita yang boros, setiap rupiah ia sisihkan untuk tabungan atau investasi. Teman-temannya pun berkualitas dan banyak yang menjadikannya panutan karena sikapnya yang bijak dan dewasa. Hidup Sinta terasa lengkap, ia puas dengan pekerjaannya, lingkungannya mendukung, dan tak merasa ada hal besar lain yang perlu dikejar. Hingga ia bertemu Andre. Pertemuan itu tidak direncanakan. Andre bukan berasal dari dunia yang sama dengan Sinta. Ia hanya pegawai biasa di perusahaan kecil dengan penghasilan pas-pasan. Namun sikapnya yang sederhana dan perhatian membuat Sinta tertarik. Ia tak banyak gaya, tapi tutur katanya tenang dan hangat. Di awal hubungan, Andre rajin menanyakan kabar, mengingatkan makan, bahkan mengantar pulang Sinta meski jaraknya jauh. Sifat romantis Andre yang tulus membuat hati Sinta luluh. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan tak selalu soal kemapanan, melainkan bisa hadir dari hal-hal sederhana. Andre juga tampak bertanggung jawab. Ia selalu mendukung pilihan Sinta, tak pernah menunjukkan rasa minder meski tahu posisi mereka tak seimbang. Akhirnya, cinta tumbuh dengan cepat. Saat Andre melamar, Sinta menerima tanpa ragu. Ia percaya bersama pria ini ia bisa bahagia tanpa harus memikirkan status atau harta. Mereka menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat. Meski perbedaan ekonomi cukup jauh, Sinta tak mempermasalahkannya. Ia yakin bahwa rumah tangga dibangun dengan cinta dan komitmen, bukan saldo di rekening. Awal pernikahan mereka manis. Andre tetap perhatian dan berusaha menjadi suami yang bisa diandalkan. Ia ingin tetap menjadi kepala rumah tangga, meski secara finansial Sinta jauh lebih kuat. Dan Sinta pun tidak pernah mempermasalahkan siapa yang lebih banyak memberi, asalkan Andre tetap bertanggung jawab. Namun, lambat laun ada yang berubah. Saat masih pacaran, Andre tampak hemat, tapi setelah menikah, ia mulai membeli barang-barang mahal, gadget terbaru, pakaian bermerek, hingga hobi baru yang tak pernah ia punya sebelumnya. Awalnya, Sinta menganggap itu hal wajar. Mungkin selama ini Andre terlalu menahan diri. Tapi permintaan Andre semakin sering dan jumlahnya pun semakin besar. Sayang, aku butuh uang tambahan. Ada keperluan mendadak, ucap Andre suatu malam. Sinta yang sedang bekerja hanya menoleh sebentar, lalu bertanya, "Keperluan apa?" "Temanku ngajak ikut investasi, katanya bagus buat masa depan," jawab Andre santai. Sinta langsung curiga. Ia bukan tipe yang mudah percaya dengan investasi dadakan. "Kamu yakin itu aman?" Andre tersenyum meyakinkan. "Tentu, aku sudah lihat semuanya, bisa untung besar." Sinta hanya menghela napas. Ini bukan permintaan pertama Andre, dan makin lama Sinta merasa ada yang tidak beres. Tak hanya itu, hubungan Sinta dengan keluarga Andre pun mulai berubah.
Di awal pernikahan, mereka tampak menerima Sinta dengan baik, terutama ibu mertua. Tapi perlahan, ucapan-ucapan sinis mulai muncul. Perempuan itu seharusnya fokus melayani suami, bukan sibuk kerja terus, ucap sang ibu saat makan malam. Sinta hanya tersenyum tipis. Ia tahu maksud ucapan itu. Bahkan Andre kini lebih sering berbincang dengan ibunya, seolah ada hal-hal yang disembunyikan. Yang membuat Sinta makin curiga, Andre bukan hanya boros untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Suatu hari, Sinta menemukan transaksi besar dari rekeningnya. "Aku kirim ke Mama, katanya butuh uang buat keperluan rumah," ujar Andre ringan saat ditanya. Sinta mulai merasa tak nyaman. Ia bukan orang yang perhitungan dengan keluarga, tapi penggunaan uang tanpa izin membuatnya berpikir ulang. Sampai suatu hari, seorang teman memberi kabar yang mengejutkan. "Sin, kemarin aku lihat suamimu makan di restoran sama cewek cantik, kelihatan akrab banget." Jantung Sinta berdegup kencang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin rekan kerja, tapi naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Tak lama kemudian, kabar menyakitkan datang. Andre ternyata diam-diam mengadakan acara buka bersama dengan keluarga wanita lain. Hati Sinta langsung terasa hancur. Malam itu juga, ia membuka aplikasi perbankan dan memblokir rekening Andre. Jika memang benar Andre selingkuh, biarlah malam itu jadi pelajaran untuknya. Sikap Andre makin berubah. Ia kini sering menghabiskan waktu sendiri, jarang berbicara, dan tak lagi memberi perhatian seperti dulu. Sinta awalnya mencoba mengerti, mungkin Andre sedang banyak pikiran. Tapi semakin lama, perilakunya makin tak masuk akal, boros tanpa alasan jelas. Suatu sore, Sinta menemukan strok belanja dari butik mahal di meja kerja Andre. "Ini buat siapa?" tanyanya. "Oh, buat adikku, dia butuh baju buat acara kantor," jawab Andre santai. Sinta hanya menatapnya ragu. Ia tahu adik Andre bukan tipe yang pakai barang mahal, dan Andre pun tak pernah sepeduli itu sebelumnya. Ditambah lagi, Andre makin sering pulang larut malam. Alasannya pun terdengar dibuat-buat. "Lembur," ucapnya singkat suatu malam. Sinta mulai curiga, dan malam itu ia memutuskan membuka ponsel Andre saat suaminya tertidur. Tangannya gemetar saat membuka pesan-pesan yang belum terhapus. Dan di sanalah ia menemukan bukti, pesan dari nomor tak dikenal. "Sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Isi pesannya penuh rayuan dan bukti transfer ke wanita tersebut. Hati Sinta hancur. Kini semuanya jelas. Andre berselingkuh. Malam itu Sinta menangis dalam diam. Tapi ia bukan wanita lemah yang hanya bisa meratapi nasib. Ia akan membalas dengan cara elegan, dan memblokir akses Andre ke uang adalah langkah awalnya. Sinta tak menyangka pernikahan yang ia jalani akan berubah seperti ini. Pria yang dulu hangat kini menjadi asing dan penuh rahasia. Suatu pagi, saat baru sampai kantor, rekannya, Rina, menghampiri. "Sin, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi aku sering lihat Andre bareng cewek lain. Mereka belanja bareng, makan berdua." Sinta berusaha tenang. "Mungkin rekan kerja." Rina tampak ragu. "Aku harap begitu, tapi jaga-jaga aja. Aku cuma nggak mau kamu disakiti." Hari itu, Sinta sulit fokus. Kata-kata Rina berputar di kepalanya. Sebenarnya, ini bukan kali pertama ia mendengar kabar miring soal Andre. Tapi selama ini, ia memilih percaya. Namun sikap Andre makin sulit diabaikan. Ia sering menghindar, bahkan ada malam-malam di mana ia tak pulang. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. "Maaf, ketiduran di kantor." Sinta makin tak yakin. Suatu malam, ia menunggu Andre hingga larut. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, ia menelepon. Tak diangkat. Ia kirim pesan, tak dibalas. Paginya, Sinta mengecek laporan keuangan mereka. Transaksi Andre makin janggal. Restoran mahal, butik mewah, bahkan transfer ke rekening-rekening asing. "Waktu aku tanya, kamu bilang ini buat kerjaan, tapi kenyataannya..." Andre tetap santai. "Aku entertain klien, Sin,
Demi kerjaan juga. Sinta tak lagi percaya. Malam itu, ia coba membuka ponsel Andre, tapi ternyata kata sandinya sudah diganti. Dulu, mereka saling terbuka. Sekarang, Andre seperti membangun tembok tinggi yang tak bisa ia tembus. Sinta tak mau tinggal diam. Keesokan harinya, ia menghubungi pihak bank untuk meminta rincian mutasi rekening yang lebih lengkap. Sebagai pemilik utama, ia berhak penuh atas informasi itu. Dan saat data transaksi masuk ke emailnya, ia nyaris tak bisa berkata-kata. Nama yang muncul berkali-kali adalah Rina Anggraini, bukan nama asing. Ia teringat nama itu pernah disebut oleh teman kantornya, wanita yang kabarnya sering terlihat bersama Andre. Darah Sinta berdesir panas, jantungnya berdegup kencang saat pikirannya mulai mengarah ke satu kesimpulan. Bukankah ini cukup jadi bukti? Tapi ia sadar, data transaksi saja belum cukup. Ia butuh melihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu, ia pura-pura tidur lebih awal. Andre mengira semuanya baik-baik saja. Sekitar pukul 9, Sinta mendengar pintu kamar terbuka. Dalam cahaya redup, ia melihat Andre keluar, dan tak lama kemudian, pintu depan tertutup. Sinta cepat-cepat bangun, mengintip lewat jendela. Andre masuk ke mobil dan pergi. Tanpa pikir panjang, Sinta menyusul dengan mobilnya. Jaraknya tak jauh, tapi perjalanan terasa lama. Detak jantungnya makin cepat saat melihat mobil Andre berhenti di depan restoran. Ia parkir agak jauh dan mengamati dari dalam mobil. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dengan gaun merah keluar dari restoran. Penampilannya anggun. Andre menyusul di belakangnya dengan senyum lebar. Mereka berjalan berdampingan. Tapi yang membuat dada Sinta makin sesak, mereka tidak sendiri. Keluarga wanita itu ikut bersama mereka. Sinta mengepal tangan. Jadi ini alasan Andre sering pulang larut. Diam-diam berbuka puasa bersama wanita lain dan keluarganya. Seketika itu juga, Sinta membuka aplikasi perbankan. Dalam hitungan detik, ia membekukan akses ke rekening utama. Kalau Andre pikir ia bisa seenaknya pakai uangnya, malam ini ia akan belajar bahwa tak ada yang bisa mempermainkan Sinta. Layar ponselnya menampilkan pesan dari temannya. Sinta, aku lihat Andre di restoran dekat kantor, tapi kayaknya bukan urusan kerja. Dia bareng cewek dan keluarganya, akrab banget. Sinta meremas ponselnya. Ia sudah curiga, tapi kali ini ia punya saksi. Ia menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. Ia butuh bukti lebih kuat. Dengan cepat, ia mencari tahu nama restoran yang dimaksud. Ternyata itu restoran mewah di kawasan elit. Sampai segitunya dia habiskan uangku, gumamnya pelan. Waktu belum terlalu malam, Sinta memutuskan pergi ke sana. Setibanya di lokasi, ia mematikan mesin dan mengamati dari dalam mobil. Ia melihat Andre duduk di meja panjang bersama wanita itu dan keluarganya. Wanita bergaun merah itu sesekali menyentuh lengan Andre dengan akrab. Sinta menarik nafas dalam-dalam. Jadi ini alasannya uang mereka cepat habis. Ini alasan lembur tak jelas itu. Tiba-tiba, ia kembali membuka aplikasi perbankan. Ia membekukan semua akses ke rekening mereka. Kalau Andre bisa menghamburkan uang untuk wanita lain, maka ia juga harus siap menanggung akibatnya. Di dalam restoran, Andre masih bercanda dengan keluarga Lisa. Sampai seorang pelayan datang membawa tagihan. Andre dengan santai menyerahkan kartu debit. Tapi tak lama kemudian, pelayan kembali dengan ekspresi canggung. "Maaf Pak, kartu Anda ditolak." Andre mulai gelisah. Ia mencoba lagi, tetap gagal. Ia keluarkan kartu kredit, tapi ditolak juga. "Kami hanya menerima debit atau tunai Pak," ujar pelayan. Wajah Andre mulai pucat. Lisa menatap heran. "Mas, kenapa?" Andre mencoba senyum. "Mungkin error, aku coba cek aplikasi."
Tapi begitu membuka mobile banking, ia terkejut. Akun tak bisa diakses. Ia coba kartu kredit lain, juga gagal. Lisa mulai panik. Orang tuanya berbisik pelan. Suasana jadi canggung. Andre membisikkan, "Sayang, kamu bawa uang tunai?" Lisa menatapnya kaget. "Kamu nggak bawa uang?" Andre mencoba menenangkan, tapi dari tatapan Lisa, Sinta tahu bahwa semuanya berubah. Dari mobilnya, Sinta menyaksikan itu semua dengan puas. Ponselnya bergetar. Nama Andre muncul di layar. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkatnya. "Halo, sayang, aku nggak ngerti kenapa rekening kita diblokir. Aku lagi makan sama kolega dan butuh bayar tagihan. Tolong transfer dulu." Sinta tertawa kecil. "Oh, aku masih jadi sayang ya. Sekarang kamu lagi sama siapa, Mas? Wanita bergaun merah itu yang kamu traktir bareng keluarganya?" Andre diam. Sinta melanjutkan dengan nada dingin. "Kalau kamu bisa pakai uangku buat wanita lain, pasti kamu juga bisa bayar makan malammu sendiri. Nikmati malammu, Mas." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Malam itu, Sinta tahu ini adalah awal dari balasannya. "Tuan, jika tidak bisa membayar, kami terpaksa mengambil tindakan. Kami bisa memanggil keamanan jika diperlukan." Ucapan pelayan itu membuat dada Andre sesak. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Tangannya merogoh dompet dengan cemas, berharap ada cukup uang tunai. Tapi hanya beberapa lembar yang tersisa, jauh dari cukup untuk menutupi tagihan restoran mewah itu. Lisa mulai terlihat kesal. "Mas, ini serius? Kok bisa nggak ada uang? Bukannya Mas bilang udah mapan?" Andre tidak mampu menjawab. Rasa malu membakar seluruh tubuhnya. "Lisa, aku bisa jelasin." Lisa bangkit dari duduknya. "Gak perlu jelasin, Mas bikin malu aku di depan keluarga." Ia melirik orang tuanya dengan wajah merah. "Pak, Ma, aku nggak tahu kalau Andre begini. Aku kira dia benar-benar punya uang." Tanpa menunggu jawaban, Lisa mengambil tasnya dan pergi dengan langkah cepat. Orang tuanya menyusul, menggeleng kecewa. Andre tetap berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Pelayan dan manajer restoran masih berdiri menunggu. Dengan hati hancur, Andre mengeluarkan ponsel dan menelpon satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Di rumah, Sinta sedang bersantai ketika telepon masuk. Ia melihat layar, lalu tersenyum sinis. Dengan santai, ia mengangkat. "Ada apa, Mas?" Suaranya lembut, seolah tidak tahu apa-apa. "Andre, kamu ngapain?" Suara Andre terdengar panik. "Maksudnya?" Jawab Sinta santai. "Kartu bankku nggak bisa dipakai, saldo habis. Aku di restoran dan nggak bisa bayar. Kamu yang lakukan ini?" Sinta tertawa kecil. "Oh, Mas baru sadar. Aku kira Mas udah nggak butuh uang aku, kan udah punya Lisa." Andre makin marah. "Sinta, ini bukan waktunya bercanda. Aku bisa dipermalukan di sini." Sinta menaikkan alis. "Takut dipermalukan, tapi Mas nggak mikir aku waktu traktir perempuan pakai uangku." "Sinta, aku bisa jelasin semua." "Cukup," potong Sinta. Suaranya mendadak dingin. "Mulai sekarang, kamu nggak akan bisa sentuh uangku. Semua aset atas namaku. Dan kalau kamu pikir bisa lari, ingat aku selalu selangkah di depan." Andre terdiam. Sinta tersenyum puas. "Selamat menikmati malam ini. Oh ya, aku saranin Mas bantu cuci piring di dapur, biar bisa bayar tagihan." Lalu ia menutup telepon. Sinta membayangkan wajah panik Andre di tengah restoran, dikelilingi pelayan dan tamu yang menatap sinis. Ia menyandarkan kepala ke sofa, menyeruput anggurnya. Malam ini begitu indah, dan permainan baru saja dimulai. Sementara itu, Andre duduk dengan wajah pucat. Semua akses keuangannya diblokir. Lisa menatapnya penuh kecewa. "Jadi, Mas ini nggak punya uang sama sekali?"
Sayang, ini pasti salah sistem bank. Aku urus besok. Lisa mendengus. Besok? Mas bercanda. Terus sekarang siapa yang bayar? Andre melirik sekeliling. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Manajer restoran kembali mendekat. Maaf tuan, kalau dalam 5 menit tidak ada pembayaran, kami akan panggil keamanan. Andre panik mencoba menelpon teman-temannya. Tak satu pun menjawab, bahkan ibunya tidak mengangkat. Lisa melirik orang tuanya. Pak, Ma, kita pergi saja, gak ada gunanya nunggu. Ayah Lisa akhirnya angkat bicara, suaranya tajam. Jadi ini calon suami yang katanya mapan, makan di restoran saja gak bisa bayar, gimana jamin masa depan anak saya? Lisa berdiri angkuh. Aku gak mau sama pria miskin yang gak bertanggung jawab. Lisa, jangan pergi, aku bisa jelasin. Tapi Lisa hanya tertawa kecil, lalu pergi bersama keluarganya. Andre kini sendirian. Seorang pelanggan berbisik ke temannya, cukup keras terdengar. Kasian, gayanya sok tajir, ternyata kere. Andre mengepalkan tangan, belum pernah ia merasa sehina ini. Pelayan menarik nafas dalam. Baik tuan, karena tidak bisa bayar, silahkan selesaikan ini dengan manajemen. 2 petugas keamanan datang, salah satunya menepuk bahunya pelan. Silahkan ikut kami, Pak. Dengan langkah berat dan wajah menunduk, Andre mengikuti mereka ke ruang belakang. Malam itu jadi malam terburuk dalam hidupnya. Sinta masih duduk santai di sofa saat menerima pesan dari sahabatnya yang juga berada di restoran. Gila Sinta, rencanamu berhasil. Andre dipermalukan di depan umum, Lisa langsung pergi. Sinta tersenyum puas. Ia bangkit, membuka dokumen keuangan di meja kerjanya. Semua sudah dirancang, tak ada satupun aset atau uang yang bisa disentuh Andre. Rumah atas namanya, mobil Andre sudah ia balik nama. Andre kini tak punya apa-apa lagi. Dan ini baru permulaan. Pintu rumah dibanting keras. Andre masuk dengan wajah merah padam, nafas memburu. Kamu puas ya, sengaja bikin aku malu. Sinta menatapnya tenang, segelas anggur masih di tangannya. Aku nggak bikin apa-apa, itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Kamu blokir semua rekeningku, aku dipermalukan di depan keluarga Lisa. Rekening itu atas namaku, semua kartu juga dari rekeningku, kamu hidup dari uangku. Andre terdiam, tak bisa membantah. Aku nggak selingkuh, Sinta, kamu salah paham, Sinta. Sinta tertawa, lalu melempar ponselnya ke meja. Layar menampilkan foto dan video Andre bersama Lisa. Makan malam, bergandengan tangan, tersenyum mesra. Itu cuma pertemuan biasa, ucap Andre, panik. Pertemuan biasa. Sinta menatap sinis. Aku juga punya bukti. Uang yang kamu kirim ke Lisa. 1 juta, 2 juta, sampai 20 juta. Buat apa? Dia butuh bantuan. Aku cuma nolong. Jangan bohong. Kamu berusaha membeli hatinya. Andre merasa makin terpojok. Sinta berdiri mendekat. Sekarang mau apa? Tetap tinggal di rumah ini? Pakai mobilku? Makan dari uangku? Sinta, aku bisa jelaskan. Aku masih cinta sama kamu. Sinta menarik diri. Kamu cinta aku atau hartaku? Andre terdiam. Sinta menghela napas panjang. Sudah cukup. Aku sudah beri kamu banyak kesempatan. Tapi kamu terus hianatiku. Sinta melempar amplop ke dada Andre. Di dalamnya, surat cerai. Kita selesai, Andre. Jangan, Sinta. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku? Atau tanpa uangku? Andre lemas. Ia merasa seluruh hidupnya hancur.
Sinta sudah mantap. Tidak ada ruang lagi untuk pengkhianatan. Jadi, sekarang aku yang salah. Sinta tertawa sinis saat Andre memaki karena ia memata-matainya. Andre mencoba membela diri. Kamu terlalu sibuk, terlalu dominan. Aku merasa nggak punya peran di rumah ini. Lalu, solusimu selingkuh? Andre terdiam. Aku yang bangun rumah ini, yang biayai semuanya. Aku cuma minta kesetiaan, tapi kamu malah hianati aku. Matanya berkaca, tapi suaranya tegas. Aku cuma ingin dihargai, ucap Andre pelan. Aku sudah kasih segalanya, tapi cukup. Aku sudah cukup terluka. Andre berusaha memutar keadaan. Kamu mau cerai? Mau hancurin rumah tangga ini? Rumah tangga ini sudah hancur sejak kamu selingkuh. Aku janji akan berubah. Kamu bukan takut kehilangan aku, tapi kehilangan kenyamananmu. Sinta sudah siapkan berkas cerai. Andre memucat, tapi tak ada jalan kembali. Ponsel Sinta bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, Sinta? Ini aku, Lisa. Sinta terdiam sejenak. Suara Lisa terdengar ragu. Aku tahu ini aneh, tapi aku ingin bicara. Ada hal penting yang harus kamu tahu. Sinta tidak langsung menjawab. Rasa penasaran mulai muncul di benaknya. Baiklah, aku dengar, ucapnya akhirnya. Lisa menghela napas berat sebelum bicara. Andre menjanjikan banyak hal padaku. Katanya dia akan menceraikanmu, lalu menikahiku. Dia bilang punya banyak uang dan bisa memberiku hidup yang nyaman. Sinta hanya diam, menunggu lanjutan cerita. Katanya dia sering mentraktirku, membelikan barang mahal, bahkan mengajak keluargaku makan di restoran mewah. Tapi sejak kejadian di restoran itu, semuanya berubah, ujar Lisa. Sinta mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi. Aku mulai sadar uang yang dia pakai bukan hasil kerja keras. Aku tahu dia hanya memanfaatkanmu. Dan aku bodoh karena sempat percaya, lanjut Lisa. Sinta mendengarkan dengan serius. Setelah insiden itu, keluargaku mulai curiga. Mereka menyelidiki latar belakang Andre. Dan yang mereka temukan, Lisa terdiam sejenak. Ragu melanjutkan. Andre tidak punya apa-apa, Sinta. Rekeningnya kosong. Semua aset yang dia pamerkan selama ini atas namamu. Bahkan mobil yang sering dia pakai. Itu semua milikmu. Sinta menutup mata, menahan napas. Ia sudah menduga, tapi mendengarnya langsung membuat semuanya lebih nyata. Keluargaku marah. Mereka merasa ditipu. Mereka bilang aku bodoh. Aku hanya ingin kamu tahu, aku juga jadi korban kebohongan Andre, kata Lisa. Sinta menarik napas panjang. Jadi, kenapa kamu menghubungiku? Mau minta maaf? Lisa tertawa kecil, getir. Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Aku tidak berharap dimaafkan. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa Andre tidak pantas untukmu. Dan aku yakin kamu juga sudah tahu itu. Sinta mengangguk pelan. Aku memang sudah tahu, tapi aku butuh mendengarnya dari orang lain untuk lebih yakin. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Lisa. Sinta tersenyum tipis. Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Aku tidak berharap dimaafkan.
Aku cuma ingin kamu tahu bahwa Andre tidak pantas untukmu. Dan aku yakin kamu juga sudah tahu itu. Sinta mengangguk pelan. Aku memang sudah tahu, tapi aku butuh mendengarnya dari orang lain untuk lebih yakin. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Lisa. Sinta tersenyum tipis. Aku akan ambil keputusan besar. Aku akan pastikan dia tidak bisa memanfaatkan siapapun lagi. Lisa terdiam, lalu menjawab, "Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Aku juga akan belajar dari kesalahanku." Sinta tidak menjawab, ia hanya menatap layar ponselnya saat panggilan berakhir. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Sudah waktunya Andre menerima balasan. Sinta duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah laptop. Pikirannya dipenuhi bayangan hidup tanpa Andre, kehidupan baru yang bebas dari pengkhianatan. Ia sudah terlalu lama bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan. Berkali-kali berharap Andre berubah, tapi kenyataan berkata lain. Perlahan, Sinta mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan dan memblokir seluruh akses Andre. Tidak ada lagi dana yang bisa digunakan suaminya untuk bersenang-senang. Tapi itu belum selesai. Sinta membuka dokumen penting di laptop. Ia menelusuri satu persatu kepemilikan aset, rumah, mobil, bahkan bisnis. Semuanya atas nama Sinta. Andre selama ini hanya numpang nama, bersembunyi di balik kesuksesan istrinya. Tak ingin membuang waktu, Sinta menghubungi pengacaranya. "Pak Dimas, saya ingin bertemu secepatnya. Ada hal penting terkait aset dan pernikahan saya." Suara Sinta terdengar mantap. Setelah menutup telepon, ia menghela napas lega, seolah beban berat perlahan terangkat. Ia menatap cermin, wajahnya terlihat lebih kuat, tidak ada lagi air mata. "Aku tidak akan biarkan diriku dipermainkan lagi," gumamnya. Malam itu, Sinta mulai menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin pergi dari Andre, tapi juga memastikan pria itu tak akan lagi merugikan hidupnya. Sementara itu, Andre berada di titik terendah. Karirnya hancur, satu persatu orang menjauh. Reputasi yang dulu dibanggakan lenyap. Di kantor, kepercayaan atasan luntur. Rekan kerja mulai menjauh. Mereka tahu siapa Andre sebenarnya. Bukan pria sukses, tapi suami yang bergantung pada istrinya. Hubungan Andre dengan selingkuhannya juga kandas. Wanita itu merasa tertipu, begitu pula keluarganya. Tak ada lagi fasilitas mewah, restoran mahal, hadiah mahal, semuanya hilang. Andre mencoba menghubungi wanita itu, tapi semua usahanya diabaikan. Pesannya dibaca, tapi tak dibalas. Wanita itu menghilang tanpa jejak. Dalam keputusasaan, Andre mencoba kembali ke Sinta. Ia mengetuk pintu rumah dengan harapan lama, diberi kesempatan. Saat pintu terbuka, Sinta berdiri di hadapannya. Tatapannya dingin. "Apa yang kamu cari di sini, Andre?" "Sinta, aku mau bicara. Aku sadar aku salah. Aku menyesal. Bisakah kita mulai dari awal?" Sinta tersenyum tipis. "Mulai dari awal," ulangnya sambil menahan tawa kecil. "Setelah semua yang kamu lakukan, kau pikir aku akan membiarkanmu masuk lagi ke hidupku?" Andre mulai panik. "Sinta, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan semuanya. Aku butuh kamu." Sinta menatap tajam. "Kamu kehilangan semuanya karena ulahmu sendiri. Aku bukan tempat sampah yang bisa menerima orang yang dulu membuangku." Andre mencoba meraih tangannya, tapi Sinta mundur. "Sudah terlambat, Andre. Aku bukan wanita bodoh lagi. Keluar dari hidupku." Andre belum sempat berkata apa-apa lagi. Pintu sudah tertutup di hadapannya. Ia berdiri terpaku. Di dalam, Sinta tersenyum lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, tanpa Andre, tanpa pengkhianatan, tanpa air mata. Kini, ia berdiri di puncak keberhasilannya,
tanpa bergantung pada siapapun. Sinta membuka lembaran baru dengan percaya diri. Tak ada lagi air mata untuk masa lalu. Ia menjadikan pengalaman pahit itu pelajaran berharga. Hidup barunya lebih tenang. Ia tak lagi peduli pada omongan orang atau ketakutan akan dikhianati. Fokusnya kini hanya pada dirinya sendiri. Ia bekerja dengan semangat, membesarkan bisnis yang ia bangun dengan jerih payahnya. Reputasinya meningkat, banyak orang menghormatinya karena kemampuannya, bukan status pernikahannya. Sinta menikmati kebebasannya. Ia mulai membuka diri, bukan untuk segera mencari pasangan, tapi ia tak lagi menutup pintu terhadap kebahagiaan. Suatu hari, di acara bisnis di hotel mewah, ia bertemu pria yang menarik perhatian, tampan, berwibawa, dan cerdas. Pria itu tidak suka pamer, justru pembawaannya tenang dan hangat. Percakapan mereka mengalir alami. Sinta merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Waktu berlalu dan ia sadar hidupnya kini lebih bahagia. Ia bukan hanya wanita sukses, tapi juga lebih bijak dan kuat. Dari masa lalunya yang penuh luka, ia belajar untuk tidak membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Kini ia melangkah maju, tegak berdiri di atas kakinya sendiri. Sinta menjalani hari dengan semangat. Setiap pagi terasa seperti awal baru. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Ia semakin dikenal sebagai wanita mandiri dan sukses. Beberapa waktu kemudian, ia kembali bertemu pria itu, Arka, seorang pengusaha yang juga pernah terpuruk lalu bangkit dari nol. Kali ini mereka berbincang lebih lama. Arka tidak melihat Sinta sebagai wanita lemah, tapi sebagai sosok yang patut dikagumi. Kedekatan mereka berkembang perlahan. Sinta menikmati prosesnya. Ia tak buru-buru membuka hati, tapi juga tak menutup kemungkinan. Sementara itu, Andre semakin tenggelam, karirnya hancur, teman menghilang, dan mantan selingkuhannya pun menjauh. Suatu malam, Andre mengirim pesan panjang, meminta maaf, memohon kesempatan, mengaku menyesal. Sinta membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, mungkin ia akan menangis, tapi kini ia hanya menghapusnya tanpa ragu. Baginya, masa lalu sudah selesai. Ia memaafkan bukan untuk Andre, tapi demi dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sinta meresmikan cabang bisnisnya di luar negeri. Ia berdiri di podium menyampaikan pidato inspiratif. Ia menceritakan kisah hidupnya, bukan untuk dikasihani, tapi sebagai pelajaran. Bahwa perempuan tidak boleh menyerahkan seluruh hidupnya pada orang yang tak menghargai. Bahwa seseorang bisa tetap kuat meski dunia berusaha menjatuhkannya. Di antara hadirin, Arka duduk dengan tatapan bangga. Ia tahu kebahagiaan Sinta kali ini bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri.